Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, selalu jumpa dengan orang baik. Di video kali ini saya akan sharing seputar tempat saya bekerja dan juga kehidupan yang ada di Malaysia. Jadi mohon maaf untuk sahabatku yang mungkin bila kurang suka dengan video saya, diblokir aja atau di skip aja. Gitu aja kok repot, iya kan? Perkenalan saya dengan orang Malaysia macam saudara. Bahkan hampir setiap ngopi selalu mengajak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Selamat sore. Di sore hari ini alhamdulillah ada rezeki yang tidak terduga. Bang Toha dijemput ngopi daripada orang baik yang ada di Malaysia. Jadi saya akan menunjukkan suasana kedai yang ada di Malaysia saat petang-petang itu menjual apa dan makanannya apa saja. Yuk simak video selanjutnya. Dan kebetulan hari ini saya juga ditemani oleh Mas Randy. Seperti biasa nanti Mas Randy pun juga akan kita ajak makan-makan bersama. Seperti apa sih kehidupan perantauan di Malaysia? Di video kali ini saya akan bercerita ya. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya kenal dengan orang-orang Malaysia. Saya sangat beruntung karena saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik yang ada di sini. Memang merantau ini bukan hal yang mudah karena pindah ke daerah yang lain ataupun pindah ke negara orang. Butuh perjuangan mulai dari beradaptasi dengan lingkungan baru, orang baru, bahkan bahasa dan budaya yang baru. Seperti saya merantau ke negara Malaysia. Alhamdulillah untuk budaya dan juga bahasa yang ada di sini tidak begitu sulit untuk saya pelajari. Bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang yang ada di Malaysia dalam kesehariannya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini memang ada sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk orang Indonesia, bahasa Melayu itu mudah difahami. Walaupun di awal-awal saya datang ke Malaysia, saya pun juga tidak sepenuhnya paham dengan bahasa Melayu. Tapi setelah lama dan tinggal di Malaysia, akhirnya saya pun juga pandai bahasa Melayu. Nah, seperti ini sahabatku, saya merantau dari kampung, tapi di Malaysia saya juga tinggal di sebuah perkampungan Sri Pantai Mersing. Dan seperti ini suasana sore hari di perkampungan Sri Pantai Mersing. Kampung ini sangat indah dan cantik. Biarpun kampung ini untuk rumahnya tidak begitu terlalu ramai, tapi suasananya memang benar-benar udaranya sangat sejuk dipadukan dengan keindahan pantai lautnya. Perbedaan kalau di kampung Malaysia ini jalanannya itu juga sangat luas ya. Dan untuk transportasi yang ada di Malaysia ini rata-rata warga Malaysia menggunakan mobil. Jadi jarang banget ya motor. Motor sih ada, cuman hanya beberapa biji saja. Dan seperti ini suasananya, mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku yang sering lihat film Ipin Upin, suasana kampungnya itu ya seperti hampir sama ya yang ada di film Ipin Upin. Jadi jalanannya pun juga sangat bagus, bahkan jalanan yang ada di Malaysia atau jalan raya ini tidak ada yang berlubang satupun, walaupun jalanan kampung. Dan perbedaannya kalau di kampung saya biasanya rata-rata jalan raya itu selalu ada lalu lalang kendaraan lori-lori truk ya. Tapi kalau di perkampungan Malaysia jarang banget. Kalaupun ada mungkin ya sebagian lori yang muat sawit. Tapi biasanya lori yang muatan sawit itu pun dia jarang banget lalu di jalan perkampungan macam ini. Masya Allah, sore hari ini benar-benar suasananya cerah. Biasanya itu kalau di Malaysia saat sore hari seperti ini hujan loh. Tapi kali ini saya cukup beruntung ya. Beruntungnya sore hari ini tidak hujan dan ini juga mungkin bisa menghiburkan para sahabat-sahabatku semua barangkali dulu pernah duduk dan tinggal di Kampung Sri Pantai terus kemudian merantau di kota tidak pernah pulang. Mungkin video ini juga bisa menjadi pengobat rindu untuk sahabatku semuanya. Dan di perkampungan Sri Pantai Mersing ini semuanya serba lengkap. Untuk penginapan, sewa, tempat tidur pun juga ada sahabatku semua. Barangkali sahabatku datang dari jauh, terus kemudian ingin bermalam di Mersing, menikmati suasana keindahan kampung-kampung yang ada di Mersing dan juga keindahan pesona lautnya. Tapi kalau untuk kali ini, lautnya itu agak bergelora ya.
Sebab monsun. Monsun itu kalau di Indonesia itu adalah musim hujan, angin ribut. Mungkin ada sebagian sahabatku yang bertanya, "Bang, kenapa sih Abang itu merantau?" Kenapa saya pergi merantau? Karena saya termasuk orang yang kurang beruntung ya kalau tinggal di kampung. Jadinya saya mencoba untuk mengadu nasib di Malaysia. Apakah semuanya kalau orang yang merantau di Malaysia itu akan menjadi sukses? Ya, tidak semuanya sahabatku. Yang paling terpenting, kita sebagai manusia kan harus berusaha, berdoa, dan bekerja. Selebihnya hasilnya itu ya harus kita serahkan kepada yang di atas. Kalau kita merantau atau mengembara dapat meningkatkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Antara nilai murni tersebut ialah mematuhi peraturan, menepati masa, menjadikan kita lebih berdisiplin, bekerja sama, dan lain-lain. Mengembara atau merantau sebenarnya mendidik kita juga untuk bergantung pada diri sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Apabila merantau berarti akan banyak peluang untuk memperluas kawan ataupun jaringan. Tidaklah kita asyik berada di dalam kelompok rekan-rekan yang tidak aktif, suka buang masa, asik bergosip dan sebagainya. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya pun juga dapat uang lebih, dapat ilmu, terus dapat berkenalan dengan orang-orang di sekeliling saya dan juga tentunya pengalaman baru yang pasti tidak akan saya rasakan jika saya tidak akan merantau. Nah, kebetulan hari ini saya akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Tanjung, salah satu pusat oleh-oleh daripada Mersing. Mungkin untuk sahabat-sahabatku jika mau beli oleh-oleh makanan, kerupuk lekor ataupun jenis hasil olahan laut, silakan datang di area Tanjung Mersing. Kali ini saya akan ngopi atau makan-makan bersama dengan Pak Hasim. Alhamdulillah, saya sangat cukup beruntung bisa berkenalan dengan beliau. Lewat perkenalan yang tidak disengaja, malah jadi macam saudara. Alhamdulillah, ini pun juga termasuk rezeki di perantauan sahabatku semua. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang baik di luar negara, ini pun akan menjadi cerita indah ketika kita pulang ke kampung halaman atau ketika kita sudah tidak merantau lagi, jadi punya kenangan cerita indah. Oh, dulu saya waktu di Mersing, saya itu punya kenalan yang bernama Pak Hasim dan beliau ini orangnya sangat baik banget. Bahkan hampir setiap petang kalau beliau tidak sibuk itu selalu mengajak saya ngopi ataupun makan bersama. Ya mungkin walaupun hanya sekedar ngopi atau makan bersama, setidaknya kalau kita jumpa dengan orang baik seperti keluarga sendiri, seperti saudara sendiri, ini tidak bisa dinilai dengan uang sahabatku semua. Alhamdulillahirabbil alamin, tak sangka sambil bercerita, sambil memberikan informasi ketika merantau itu yang didapat apa, akhirnya saya sampai di Tanjung. Seperti ini sahabatku semua, area Tanjung Mersing, di mana tempat ini pusat jajanan atau pusat oleh-oleh daripada Mersing. Dan Pak Hasim sudah menunggu saya di warung yang ada di tepi jalan. Seperti ini suasana gedenya. Sudah sampai di lokasi gedenya dan Bang Toha akan tunjukkan suasana gede yang ada di Malaysia seperti apa. Tapi kali ini bukan gedenya Uncle Mutu ya, ini adalah gede orang Melayu. Jadi untuk sahabat-sahabatku, gede Uncle Mutu pun juga sangat terkenal di Indonesia sebab tontonan di Indonesia Ipin Upin itu sangatlah viral. Berbaur dengan orang-orang yang ada di Malaysia ini kurang lebih untuk sikapnya ya sama seperti orang yang ada di kampung saya. Alhamdulillah, saya pun juga amat sangat senang berkenalan dengan orang di sini. Nah, ini dia. Kalau di Malaysia disebut cekodok, jemput-jemput. Kalau di Indonesia disebut bakwan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya kurang lebih sama. Cuman kalau jemput-jemput yang ada di Malaysia ini dikasih ikan bilis. Jadi lebih agak terasa masin sedikit lah. Untuk petang kali ini saya pun makan nasi goreng kampung. Kenapa sih dinamakan nasi goreng kampung?
Ini kalau menurut pribadi saya ya, kenapa di Malaysia ada nasi goreng kampung? Sebab untuk cita rasanya itu cita rasa kampung ya. Jadi untuk bumbunya pun juga bumbu khas daripada kampung. Terutama ada bilisnya, ada kangkungnya. Belah-belah Sebelum makan anu kita berdoa terlebih dahulu. tapi nasi biryani na kambing ako. Ganda namin kalau tengok nanti yung Pak, makan, Pak. makan. Meskipun menunya sama nasi goreng kampung, tapi setiap kedai itu punya ciri khas rasa masing-masing. Jadi selama saya makan nasi goreng kampung yang ada di Malaysia ini, setiap kedai pasti ada rasa yang berbeda. Kalau untuk nasi goreng kampung yang saya makan ini, mengingatkan masakan nasi goreng kampung yang digoreng oleh emak saya ya. Jadi rasa nasi gorengnya ini seperti nasi goreng rumahan dan alhamdulillah rasanya pun juga cukup sangat enak. Mungkin untuk sahabat-sahabatku bila ingin menikmati goreng-goreng atau mungkin untuk minum TO, minum teh tarik dan sambil menikmati pemandangan laut dan juga angin sepoi-sepoi, silakan datang saja di kedai yang berada dekat Tanjung Mersing ini ya. Untuk nama kedainya pun saya juga lupa ya nama kedainya apa, tapi kedai ini memang begitu sangat ramai dan jemput-jemput yang saya makan tadi pun juga rasanya sangat enak. Selain jemput-jemput, dekat sini pun juga menjual kerupuk lekor dan juga aneka jenis goreng-gorengan lainnya. Kalau menurut saya, kedai yang ada di Malaysia ini kurang lebih ya mirip-mirip seperti kedai yang ada di Indonesia. Tiap petang menjual goreng-gorengan. Alhamdulillah tak terasa sambil bercerita nasinya langsung licin. Dan ini dia keindahan pantai lautnya. Sambil minum teh tarik, minum goreng-gorengan, kemudian disajikan dengan angin sepoi-sepoi dan juga udara yang sangat sejuk. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu vlognya ya. Semoga sahabatku terhibur dengan konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.